Selamat malam para penonton dan pendengar yang setia. Di saat malam ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, serta kita akan merenungkannya bersama-sama. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa, meminta tuntunan dan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan ya Allah kami. Engkau adalah firman yang hidup. Oh, tapi Tuhan, di saat malam hari ini, sebelum kami membaca dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu yang adalah penuntun bagi kami. Tapi sebelum kami membaca dan mendengarkannya Tuhan, serta merenungkannya secara bersama-sama, kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan ya Allah kami. Kuasailah hati-hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, serta mampukanlah kami agar kami mampu dan layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Ya Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup itu. Mari berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu para penonton yang setia, pembacaan kita terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Efesus 1 ayat 3 berakhir pada ayatnya yang kelima, yang berbunyi, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dunia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sampai di sini pembacaan kita, dan kata Tuhan, berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya di dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, terlebih khusus para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan di mana saja Anda berada. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada Perjanjian Baru, Efesus 1 ayat 3 sampai berakhir pada ayat yang kelima, adalah bagian yang indah dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, di mana ia melalui dengan pujian kepada Tuhan atas berkat-berkat rohani yang telah Ia anugerahkan kepada kita di dalam Kristus. Marilah kita renungkan secara bersama-sama beberapa poin utama dalam firman Tuhan ini, agar kita di dalam merenungkan isi dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, Paulus memuji Allah yang telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam Kristus. Berkat rohani ini mencakup hal-hal yang tidak kasat mata, seperti kedamaian sejahtera, pengampunan, kasih karunia, dan hubungan yang erat dengan Allah. Renungkanlah bahwa berkat-berkat ini kekayaan materi dan kenyamanan hidup. Ini adalah berkat yang kekal dan tidak akan pernah pudar. Paulus mengingatkan kita bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, agar kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan ini bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Allah menginginkan kita hidup di dalam kekudusan sebagai respon atas kasih. Berbicara tentang rencana Allah yang kekal untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus baik,
yang di surga maupun di bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai rencana yang besar dan sempurna mencakup seluruh ciptaannya. Para penonton setia program renungan harian yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa di dalam Kristus kita juga memperoleh bagian di dalam warisan yang kekal, yang menjadi kepastian bagi kita yang beriman. Ini adalah pengharapan yang tidak pernah digoyahkan, yaitu hidup yang kekal bersama Allah. Dan sedangkan dalam ayat yang kelima, Rasul Paulus menyatakan bahwa kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan dari apa yang akan datang. Roh Kudus menjadi jaminan keselamatan, dan kita memastikan bahwa Allah akan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai dalam menjadikan kesimpulan bagi kita. Semua pembacaan firman Tuhan yang terdapat pada Efesus 1 ayat 3 sampai 5 mengajak kita untuk melihat kekayaan anugerah yang telah diberikan di dalam Kristus. Ini adalah undangan untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa kita telah menerima segala yang kita perlukan di dalam Kristus Yesus. Marilah kita hargai warisan rohani yang tidak ternilai ini dan menjalani hidup kita sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan roh dari Tuhan, dan meyakinkan dalam diri kita bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Semoga dengan firman dan renungan saat ini dapat memberikan berkat dan anugerah buat kita semua, dan Tuhan Yesus senantiasa menolong dan membimbing kita. Amin. Para penonton renungan harian yang setia, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang telah saya sampaikan semoga menjadi kekuatan rohani dalam kita menjalani hari-hari kita di tahun 2025 ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan dan waktu yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami telah dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama di saat ini. Biar Tuhan menjadikan itu menjadi berkat kekuatan bagi kami sebagai pemberita maupun para penonton renungan harian, menjadi berkat bagi mereka, menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah kami. Berkatilah kami, dan biarlah jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau telah berikan kepada kami. Amin. Terima kasih para penonton renungan harian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.